Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh perkenannya kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang empunya kehidupan kami bersyukur bersukacita. Kasih-Mu tetap kami nikmati, kami rasakan di hari karunia-Mu. Kami pun rindu perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami pun sadar akan segala dosa-dosa kami. Kami mohon ampuni kami dan kasihani kami. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, firman-Mu kami pahami dengan benar, dan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 83 ayat 10 sampai ayat 19. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Sebah dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, "Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah." Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Tema renungan kita ialah mengadu kepada Tuhan. Sumarro Lakopuang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam dunia persaingan, sering terjadi permufakatan yang dibangun untuk tujuan menguasai sesuatu, entah dalam kaitan politik, bisnis, atau lapangan pekerjaan. Akibat dari persaingan ini, terjadilah peperangan, kerusuhan, manipulasi hukum, intimidasi, dan lain-lain. Tentu bagi yang merasa kecil, minoritas, atau sebagai pendatang di suatu wilayah, akan merasa tertekan dan terancam. Saudara-saudara, Israel mengalami tekanan karena ancaman dari permufakatan beberapa bangsa yang cukup kuat dan memiliki fasilitas perang yang memadai. Israel dianggap sebagai musuh bagi mereka, sehingga bermufakat untuk menghancurkan Israel. Musuh semakin dekat, kekuatannya sangat mengancam, dan Israel sungguh merasa bahwa mereka tidak akan mampu bertahan, apalagi untuk melawan berperang. Namun demikian, Israel punya pengalaman masa lalu ketika Tuhan menghukum para pemimpin bangsa seperti Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Zel, Zebah, dan Sulman yang bermufakat untuk menghancurkan bait Allah. Peristiwa itu mengingatkan mereka akan kedahsyatan Tuhan melawan dan menghukum bangsa-bangsa yang dengan arogannya ingin melawan Tuhan. Saudara-saudara, doa Asaf kelihatannya seperti mengadu dan menuduh Tuhan tidak peduli dengan keadaan yang sedang mengancam mereka. Namun dalam doa itu kita dapat melihat keyakinan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan yang dapat menaklukkan musuh yang mengancam umatnya. Pemazmur memohon agar Tuhan menimpakan hukuman kepada para musuh
sehingga mereka akan mengenal dan mencari Tuhan, serta mengakui nama Tuhan sebagai satu-satunya yang maha tinggi atas seluruh bumi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan menghukum musuh-musuhnya, tetapi Ia mendengar dan menjawab keluhan umat-Nya yang setia. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Oleh kebenaran firman-Mu kami bersyukur ya Tuhan, senantiasa meneguhkan iman kami bahwa di perjalanan kehidupan kami, dengan segala hal yang kami jumpai, kami hadapi. Banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang juga seringkali tidak mampu kami hadapi, tidak mampu kami selesaikan dengan kekuatan kami, kemampuan kami, akal kami. Namun kami bersyukur, dalam iman, kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepadamu. Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami memohon belas kasih-Mu untuk terus menuntun kami, menolong dan menguatkan kami menghadapi segala situasi. Bahkan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus menyatakan kuasa-Mu di setiap perjalanan hidup ini. Diberkatilah kami semua untuk juga tetap setia dan taat melakukan apa yang Engkau kehendaki, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas anugerah Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Diberkatilah kami semua dalam berbagai aktivitas kami hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Diberkatilah keluarga kami masing-masing, diberkatilah pekerjaan, tugas tanggung jawab, peran, bahkan pelayanan yang Tuhan karuniakan itu. Kiranya semuanya kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami mohon yang sakit dipulihkan, yang berduka dihiburkan. Dan kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan, orang tua kami tetap dijaga, dilindungi di masa tua mereka. Juga bagi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, boleh menikmati pertambahan usia, juga apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, kiranya semakin menghayati bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan dan terus bersyukur dalam segala hal. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan jugalah hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan dimanapun Tuhan mengutus akan dimampukan mengemban dengan baik. Bahkan juga sebagai orang-orang yang percaya, gereja Tuhan kiranya terus mampu menjadi saksi Tuhan, diberkati dan menjadi berkat. Ditopanglah juga kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya dimampukan untuk juga mengemban tanggung jawab yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini dengan benar. Kami pertaruhkan kehidupan kami di sepanjang hari ini, sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati.